Halo, selamat malam sahabat channel YouTube Humba Daily Life. Saat ini kami berada bersama dengan salah satu pemerhati masyarakat adat. Ya. Untuk lebih jelas kita langsung saja ke ini kakak yang sebagai pemerhati masyarakat adat. Pertama memperkenalkan diri, statusnya sebagai apa dalam ini pemerhati ini masyarakat adat. Oke, terima kasih para pemirsa Humba Daily Life. Iya. Humba Daily Life, ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Anton Jawamara. Saya juga dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Sumba Integrated Development. Kami juga mengembangkan atau mengerjakan sebenarnya program terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil penghayat Merapu, tetapi lebih spesifik untuk isu pendidikan dan isu sosialnya, seperti itu. Iya, oke. Kakak sebagai pemerhati masyarakat adat dan pasti berkaitan dengan ini budaya dan juga kepercayaan, seperti itu. Dan kita tahu di Sumba Timur ini bahwa kita memiliki nama aliran kepercayaan yaitu Merapu. Bagaimana status mereka sebagai penganut itu sebagai warga negara? Oke. Ya, kebetulan kami sudah mengembangkan program terkait dengan pemenuhan hak sipil. Iya. Itu sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Tapi kalau sebelum mungkin kita masuk atau mungkin saya sampaikan terkait dengan status kewarganegaraan, bukan status kewarganegaraan, lebih pada status terkait dengan kepercayaan dalam konteks kewarganegaraan sebenarnya. Bagaimana hak mereka sebagai warga negara gitu. Tapi kalau kita lihat soal potret data, kalau kita mau lihat soal data sebenarnya untuk Kabupaten Sumba Timur, itu ada kurang lebih belasan ribu, ada 16.000 sampai 17.000 populasinya. Tersebar untuk semua kecamatan itu ada. Tetapi yang memang paling populasi tertingginya itu kalau kita lihat di kecamatan itu memang lebih banyaknya di bagian utara Sumba Timur, yaitu Kecamatan Kota. Lalu Kecamatan Hahar, Kecamatan Kanatang, Umalulu, Kecamatan Rindi, dan juga di bagian tengah itu lebih banyaknya itu di Kecamatan Kaungeti gitu. Itu sebenarnya tersebar untuk tetapi bahwa di setiap kecamatan itu ada penghayat kepercayaan Merapu, semua ada gitu. Nah, selain itu kalau soal populasi kalau kita lihat secara level kabupaten, tetapi kalau kita bandingkan sebenarnya dalam hal soal satu pulau Sumba, karena berbicara satu pulau Sumba ini, itu agama lokal mereka itu juga Merapu, yang ada di Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Dan memang tertingginya itu ada di Sumba Timur itu tadi. Kalau di Sumba Tengah mungkin hanya sekitar 2.000-an itu kalau tidak salah, yang data terakhir yang dari Kemendagri. Lalu Sumba Barat itu yang dia belasan ribu. 10.000 atau 11.000 itu. Sedangkan yang Sumba Barat Daya itu juga ribuan gitu. Nah, kalau kita mau lihat akumulasi satu pulau Sumba itu sebenarnya adanya di angka sekitar 30-an ribu. Itu yang berdasarkan Adminduk. Bahwa ada yang mungkin belum ada yang atau belum memiliki administrasi kependudukan terdata sebagai kepercayaan itu kemungkinan besar banyak gitu. Kan kita lihat bahwa dulu sebelum diakui begitu statusnya begitu, di general saja ke mayoritas di lokal. Jadi banyak yang belum melakukan perubahan Adminduk gitu, administrasi kependudukan, terutama soal KK, KTP, seperti itu. Dengan jumlah yang banyak seperti itu, tentu
di situ kepada masyarakat ada pelayanan baik di pendidikan, di sosial seperti itu. Bagaimana ini pemenuhan hak-hak mereka sebagai ini penghayat kepercayaan begitu? Apakah di situ ada diskriminasi atau tidak seperti itu? Oke. Kalau kita melihat dari sejarah pengakuan negara sebenarnya terhadap Merapu, mungkin kalau kita cerita dari awal di zaman Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi, saya kira cukup panjang. Yeah. Tapi saya kira kita mungkin coba ambil di beberapa tahun terakhir, terutama di tahun 2016. Di tahun 2016 itu ada sekelompok organisasi masyarakat sipil mencoba untuk melakukan uji materi. Yeah. Jadi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu di tahun 2016. Yeah. Lalu pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Yeah. Jadi waktu itu ya mereka fokus untuk melihat ada dua pasal di dalam, yaitu pasal 61 dengan pasal 64 terkait dengan bagaimana soal pemaknaan agama. Yeah. Gitu. Lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dan seluruh permohonan termohon gitu. Sehingga jadi mulai ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016, salah satu implikasinya itu adalah bahwa berbicara terkait dengan agama itu sudah termaksud di dalamnya kepercayaan. Yeah. Gitu, sudah termasuk di dalamnya kepercayaan. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan yang tadi, nah implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 4 poin penting yang harus segera dieksekusi atau yang segera dijalankan oleh pemerintah tentunya sebagai representasi negara dalam memberikan pelayanan kepada warga negara. Yang pertama terkait dengan registrasi organisasi kepercayaan. Yeah. Sumba Timur sudah melakukan itu. Jadi sekarang Sumba Timur ada yang namanya Badan Pengurus Merapu, itu adalah organisasi yang legitimasi secara yuridis formal. Poin yang kedua itu terkait dengan pencantuman kolom agama di dalam KTP. Yeah. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Dan yang keempat adalah layanan pendidikan. Nah, 4 poin ini yang merupakan implikasi dari putusan MK yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan. Nah, gitu. Nah, berangkat dari 4 poin itu yang merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016, sehingga kita coba mengembangkan program. Mengembangkan program terkait dengan itu layanan pendidikan dan sosial kepada penghayat Merapu yang ada di Kabupaten Sumba Timur gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan layanan pendidikan, itu ada regulasi juga yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 27 tahun 2016 terkait dengan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Nah, artinya dengan adanya regulasi itu sudah menjadi barang tentu di mana di setiap satuan pendidikan yang ada peserta didik yang dari kepercayaan Merapu, ya harus dia mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya. Kan itu sebenarnya poinnya, gitu. Nah, kalau berbicara dalam konteks negara Indonesia, ya sekarang secara nasional itu kurang lebih ada 178 organisasi kepercayaan yang sudah terregistrasi. Salah satunya itu adalah Merapu, gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan layanan pendidikan nih, untuk di Sumba Timur sendiri, kalau kita melihat data dari satuan pendidikan mulai dari usia dini sampai di level menengah atas, itu kurang lebih adanya di angka 1.600-an peserta didik, yang dari kepercayaan Merapu.
Itu tersebar semua di satuan pendidikan. Nah, artinya bahwa selama ada putusan MK, bahkan sekarang ya gitu, sebelum program ini kita kembangkan, itu semuanya itu ya kalau mata pelajaran agama ya mereka harus mengikuti mata pelajaran agama yang mayoritas di sekolah itu. Jadi kalau kalau agama yang mayoritas di sekolah itu misalnya Kristen, ya sudah anak-anak Merapu juga harus mengikuti mata pelajaran agama Kristen. Supaya ada nilai agama. Nilai agama itu yang harus gitu. Terus ketika itu diupayakan supaya di dalam pendidikan mereka terlayani peserta didik yang penghayat kepercayaan Merapu, apakah sudah disediakan kurikulum dengan juga tenaga pendidiknya seperti itu? Oh ya, nah kami untuk di tahun 2022 itu kita bekerja sama langsung dengan Kemendikbudristek karena berbicara terkait dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu di bawah koordinasi Kemendikbud gitu. Dengan juga ada satu organisasi yang di level nasional yang memang sangat berkoordinasi secara intens dengan Kemendikbud itu namanya MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia gitu. Nah, ini yang kami membangun komunikasi dan koordinasi yang intens untuk bagaimana soal layanan pendidikan khusus untuk anak-anak penghayat Merapu. Sehingga di tahun 2022 itu ya kita menyelenggarakan yang namanya bimbingan teknis. Tetap rujukannya pada Permendikbud nomor 27 tahun 2016 itu. Bimbingan teknis kepada kurang lebih 18 orang penyuluh yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Nah, setelah bimbingan teknis ya nanti akan dilakukan yang namanya uji kompetensi. Jadi itu ada uji kompetensi gitu. Nah, siapa yang melakukan uji kompetensi? Itu dari Kemendikbud yang namanya dari LSP P2 Kebudayaan, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, setelah diuji kompetensi, nanti dari LSP P2 Kebudayaan di bawah Kemendikbudristek akan mengeluarkan SK yang menandakan bahwa orang-orang ini berkompeten atau tidak. Nah, setelah itu baru dilakukan sertifikasi. Setelah sertifikasi ya sudah langsung SK penempatan. Ditugaskan di sekolah yang mana. Dan sejak tahun 2022 itu kurang lebih ada 7 sekolah model yang kita sudah kembangkan terkait dengan layanan pendidikan kepercayaan. Itu ada di 4 SMA, lalu ada 2 sekolah dasar. Nah, itu yang sudah sementara berproses dan sampai dengan saat ini itu ada kegiatan proses belajar. Sudah sementara berlangsung proses kegiatan belajar mengajar di mana anak-anak penghayat kepercayaan Merapu pada saat jam agama ya sudah mereka mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan itu seperti itu. Nah, menarik tadi yang terkait dengan kurikulum gitu ya. Karena berbicara terkait dengan kurikulum itu merupakan instrumen penting sebenarnya di dalam layanan pendidikan. Nah, menariknya adalah untuk penghayat kepercayaan, pendidikan penghayat kepercayaan untuk di seluruh Indonesia itu, Kemendikbudristek itu sudah mengeluarkan yang namanya buku teks. Buku teks kepercayaan, mulai dari SD sampai di kelas menengah atas. Ya kelas menengah atas, kelas 12 istilah namanya. Untuk di kelas 3 SMA atau sederajat gitu. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu kan bersifatnya general. Dia kan umum. Artinya buku itu berlaku untuk seluruh kepercayaan di Indonesia. Tetapi di sisi lain kita juga harus berbicara dalam hal soal kontekstual karena kita berbicara soal kepercayaan lokal. Artinya harus perlu ada yang namanya buku pendamping. Buku pendamping artinya buku yang mendampingi buku utama tadi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sehingga kita kembangkan lagi kurikulum yang kontekstual Merapu. Jadi kami kemarin mencoba untuk mengembangkannya itu di level SMA sederajat dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Untuk buku, tetapi berbicara terkait dengan materi atau isi di dalam buku itu tidak bisa keluar dari tema ataupun konten yang
tema yang sudah ada di dalam buku teks yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Tetapi kita lebih kontekstualkan dia. Misalnya ketika berbicara terkait dengan sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mungkin kita lebih spesifikkan terkait dengan sejarah Marapu. Bagaimana soal martabat spiritual, itu tema-tema yang ada di dalam buku teks itu gitu. Dan itu sudah digunakan oleh para penyuluh yang saya bilang tadi, para tenaga pendidik. Kita sebutnya itu penyuluh. Gitu. Oke kakak, itu tadi mengenai status dan kedudukan. Gitu. Apakah karena dulunya diakui ada berapa agama begitu, sekarang kepercayaan belum akui seperti itu sebagai sebuah kepercayaan seperti itu. Ini setelah diakui begitu, apakah ada tantangan misalnya kayak diskriminasi karena beberapa agama yang sudah diakui, tentu mereka akan bagaimana mereka semakin banyak. Kalau ini Kristen sidangnya atau kayak Muslim umatnya dia begitu. Apakah ini tidak ada tantangannya di situ? Ya, saya kira itu juga menjadi tantangan. Tetapi ketika kita berbicara soal hak, ya kan begitu. Tapi itu kan hak sipil masyarakat. Nah, kita tidak berbicara soal tetap atau pindah agama, tidak. Tetapi kita lebih fokus bagaimana melihat mereka sebagai seorang manusia, melihat mereka sebagai warga negara yang memang wajib hukumnya dia harus mendapatkan layanan ataupun hak-hak sipil mereka itu dipenuhi, sama seperti dengan warga negara yang lainnya. Jadi sebenarnya yang kita harus lihat di Penghayat Marapu ini kan soal diskriminasi berlapis yang mereka rasakan. Diskriminasi berlapis dalam artian mereka berada pada tataran sebagai kelompok minoritas di daerah sendiri, gitu kelompok minoritas. Di sisi lain mereka dihadapkan dengan stigma sosial, gitu Stigma sosial, saya ambil salah satu contoh, dan saya kira mungkin masih berkembang sampai dengan saat ini. Gitu. Marapu ada yang stigmatisasinya itu sebagai istilah kafir. Padahal beda, gitu Ada yang mengatakan bahwa Marapu itu identik dengan aliran sesat. Ada yang mengatakan bahwa Marapu itu identik dengan kegelapan, ateis dan lain sebagainya. Artinya bahwa itu sebenarnya kan kita menghukum mereka secara sosial. Padahal mungkin kita belum paham detail apa sih yang menjadi konten atau nilai-nilai yang ada di dalam kepercayaan Marapu sendiri, kan begitu. Siapa bilang Marapu tidak bertuhan? Oh, dia bertuhan, Pak, akan begitu. Konsepnya beda. Mungkin konsepnya beda, apa segala macam, gitu. Kakak sebagai pemerhati masyarakat adat, gitu. Ini untuk mengedukasi atau memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kedudukan ini kepercayaan Marapu, kegiatan apa saja seperti itu? Apakah sosialisasi atau apa mengenai kedudukan mereka supaya masih ada yang tidak tahu tentang ini pengakuan kepada mereka ini? Apakah ada kegiatan sosialisasi, seminar seperti itu yang dilaksanakan? Memang itu menjadi hal penting pastinya. Bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan hak mereka sebagai warga negara. Bagaimana soal pengakuan negara terhadap soal kepercayaan Marapu gitu. Berbagai macam kegiatan pasti kita lakukan, entah itu dalam bentuk seminar, ada kegiatan sosialisasi, ada diskusi di kampung, maupun sebenarnya juga kita lewat media sosial, lewat website, lewat akun media-media mainstream, itu kita memberikan pemahaman terkait dengan positioningnya Marapu ini seperti apa, seperti itu. Tetapi yang paling penting itu adalah soal pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, baik ketika berbicara soal pendidikan maupun hak yang lainnya.
Salah satu contohnya adalah yang menjadi unsur paling penting itu adalah administrasi kependudukan yang saya bilang tadi, bagian dari implikasi putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya. Nah, administrasi kependudukan ini yang saya kira luar biasa sekali juga dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Itu secara kontinu mereka melakukan, kita bersama-sama masuk ke luar desa untuk melakukan pencatatan. Jadi contohnya KTP sekarang itu adanya di angka 98%. Yang Penghemat Marapu ini yang sudah memiliki KTP khusus untuk yang wajib KTP. Begitupun yang soal terkait dengan akta kelahiran, KIA-nya, KK-nya, statusnya sudah jelas. Sudah jelas. Jadi di dalam itu sudah kepercayaan _2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, memang belum dicantumkan di Marapu, tetapi di sistem itu ada tulis Marapu dalam konteks Kabupaten Sumba Timur. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks sistem nasional, tetap di situ adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebenarnya penyemerataan untuk seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang saya bilang tadi kurang lebih ada 178 kepercayaan. Akan gitu. Karena Sumba Timur itu secara populasi data itu dia adalah urutan pertama terbanyak secara nasional. Angka penghemat kepercayaan. Ada yang di Saburai Jua itu ada yang namanya Jingitiu, ada Parmalim yang ada di Sumatera Utara, ada Maporondo juga yang ada di Sulawesi Barat, ada Sunda Wiwitan, Kejawen dan lain sebagainya yang ada di Pulau Jawa gitu. Itu dengan kepercayaan lokal gitu. Biasa kita istilahkan itu agama Nusantara sebenarnya. Kalau namanya sebagai sebuah agama atau kepercayaan tentu ada ini kayak buku pedoman, misalnya kayak Kristen ada Alkitab, terus ini apa Islam. Soal kitab suci gitu kitab suci. Nah, itulah sebenarnya sesat pikir kalau menurut saya. Sebuah definisi itu kan dibuat oleh manusia. Nah, yang membuat definisi agama itu kan manusia. Manusialah yang mengunci soal definisi agama, bahwa salah satu syarat dia suatu organisasi disebut agama itu harus ada kitab sucinya. Kan itu sebenarnya. Sehingga, tapi kalau menurut saya secara pribadi, tidak perlu ada pembatasan terkait dengan itu. Ketika kita berbicara soal agama lokal, tidak perlu pembatasan, karena ketika kita berbicara dalam konteks Sumba ini Sumba Timur misalnya khususnya, dia memang adalah bukan budaya literasi. Ya kan? Dia bukan budaya literasi, tapi dia adalah budaya tutur. Sehingga menjadi penting itu soal transfer pengetahuan antar lintas generasi, dan itu yang dilakukan selama ini. Dan Marapu bertahan sampai dengan saat ini, bahkan dia menduduki peringkat nomor 1 secara nasional populasi terbanyak, itu karena satu kunci tadi itu, yaitu pembelajaran lintas generasi, yang mungkin tidak dilakukan atau mungkin tidak ada di kepercayaan-kepercayaan yang lain. Saya ambil salah satu contoh, misalnya dalam kegiatan-kegiatan ritus, ataupun dalam kegiatan-kegiatan, contohnya adat perkawinan, ataupun soal kematian, liluri, limeti, lile, limanguama, anak-anak itu ada di situ loh. Jadi tidak ada sebuah pembelajaran baku yang diajarkan kepada anak-anak, tetapi adalah mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu. Tapi ingat satu hal, bahwa itu adalah pembelajaran menarik, di mana anak-anak dia bisa belajar karena itu. Jadi cepat sekali soal budaya tuturnya itu, karena dia audionya lebih cepat ketimbang dia harus membaca gitu. Dia langsung terlibat seperti itu dalam kegiatan ritual. Betul. Dia mengamati. Dia mengamati dan lain sebagainya itu. Dan kalau kita lihat sekarang kan, misalnya entah itu wunang Hamayang, lalu wunang Bokul, ataupun wunang-wunang yang lain soal juru bicara, itu kan soal ilham, itu kan soal karunia juga yang diturunkan gitu oleh nenek moyang kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks Marapu, saya kira ada mungkin yang lebih paham soal konten Marapu itu seperti apa. Tetapi
menariknya di sini sebenarnya kalau kita mendalami soal Merapu, sebenarnya kita belajar soal nilai di situ. Kita belajar soal nilai karena berbicara terkait dengan Merapu, sebenarnya itu kita berbicara bagaimana roh keselarasan dan roh keseimbangan. Ada 3 soal kalau kita berbicara soal trinologi. Jadi sebenarnya Merapu juga berbicara terkait dengan trinologi. Antara pencipta, manusia, dengan semesta. 3 hal ini, 3 unsur inilah yang memang harus dijaga soal keseimbangan. Itulah rohnya Merapu sebenarnya adanya di situ. Sehingga ketika berbicara tanah, ya itu adalah sumber penghidupan mereka. Ganggu tanah, ganggu mereka punya nafas, kan begitu. Jadi dengan segala macam cara pun mereka akan bertindak untuk mempertahankan tanah itu. Karena itu sangat identik dengan tanah ketika kita berbicara untuk masyarakat adat gitu. Menyangkut pendidikan tadi terhadap peserta didik penghayat Merapu, apakah ini dalam bidang pendidikan itu hanya adanya di sekolah formal saja kah sebagai mata pelajaran agama, atau ada satuan pendidikan lain yang dibentuk untuk bagaimana generasi selanjutnya ini memahami tentang ini kepercayaan Merapu ini? Oh ya, kalau berbicara terkait dengan Merapu, itu memang tergantung perspektif orang gitu. Kalau saya melihat Merapu bukan saja sebagai sebuah budaya, tetapi saya melihat juga sebagai sebuah kepercayaan. Yang orang sampai mengistilahkan itu, para peneliti, bahwa Merapu itu adalah agama purba. Akan gitu. Yang ada jauh sebelum agama Samawi ada, yang ada jauh sebelum negara ini ada. Merapu sudah ada gitu. Nah, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang memperkuat Merapu sehingga soal keberlanjutan dan hadir masih ada, eksistensinya dia tetap terjaga sampai dengan saat ini, itu adalah pembelajaran lintas generasi. Nah, ini yang kami coba juga kembangkan di sekolah non formal. Yang kami istilahkan dengan itu sekolah adat. Nah, sekolah adat itu kami saat ini sedang mengembangkan sekolah adat itu di 6 desa. Ada di Hamba Praing, Pembotan Jara, Tamburi, di Watu Puda, Kamanggi, dengan di Kota Kawau. Sekolah adat ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Fasilitatornya adalah orang lokal, tetapi sebagai bagian untuk kita mengakses juga jejaring di pusat, akhirnya sekolah-sekolah adat ini juga sudah masuk dan terregistrasi di Kemendikbud. Gitu. Nah, apa sih yang menjadi materi pembelajaran di dalam sekolah adat? Nah, materi pembelajaran sekolah adat pun kita tidak batasi. Itu sangat relatif sekali, tergantung apa sih yang konten yang mau diajarkan oleh para fasilitator, ya sesuai dengan konteks lokal. Berarti berbicara terkait dengan budaya, berbicara terkait dengan kepercayaan gitu. Karena berbicara terkait dengan budaya Sumba, berarti kan siapapun dia boleh belajar. Entah orang Merapu maupun yang bukan Merapu. Nah, kalau yang berikut lagi adalah ada juga terkait dengan tema kepercayaan, yaitu berbicara soal ritual. Jadi temanya itu relatif. Ada misalnya yang tema terkait dengan tenun, ada yang tema terkait dengan tarian, ada yang tema terkait dengan kerajinan, anyaman, ada yang tema fokus untuk lawiti. Lawiti ini kan macam-macam. Ada lawiti luluk, lawiti ludu, lawiti hawina, ratapan, dan juga lawiti luluk ini yang mungkin sering kita dengar. Itu kan ada isinya lawiti di dalam. Nah, lawiti ini kan kumpulan metafor-metafor, baitan-baitan, bahasa adat orang istilah namanya seperti itu. Tetapi dan itu yang kita atau yang diajarkan di dalam sekolah adat.
diajarkan kepada anak-anak ini Lewiti supaya dia bisa luluk, bukan itu orientasinya. Tetapi dia paham terkait dengan apa sih makna dari setiap Lewiti. Saya ambil salah satu contoh misalnya, kalau orang awam, kalau dia lewat di depan kantor DPR, di situ ada 2 jenis burung misalnya. Ada kakatua, ada burung nuri. Pasti orang pertanyakan sederhana, itu kenapa harus taruh 2 burung, 2 jenis burung itu? Filosofinya apa? Ya palingan mungkin orang yang tidak paham terkait dengan historis budaya ataupun Lewiti, ya pasti dia tahu bahwa oh itu kan burung yang dilindungi. Yang ada di Sumba Timur. Yang ada di Sumba Timur. Apakah tidak ada burung yang lain kan gitu yang dilindungi? Apakah hanya 2 burung itu? Tapi kan sebenarnya itu adalah syarat makna dia. Bahwa di Lewitinya itu ya kakak makanguhur, pirhima pooli. Yang melambangkan sebuah demokrasi dan suara mufakat. Dan itu merupakan simbol dari kantor DPR. Karena itu adalah tempat orang-orang yang terhormat, di mana tempat untuk pengambilan sebuah keputusan secara demokrasi dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Kan poinnya sebenarnya di situ. Nah, ini yang asal-asal. Tidak asal-asal kan begitu. Nah, sebenarnya itu yang diajarkan di sekolah adat. Bukan dia belajar Lewiti supaya dia bisa luluk, tidak. Tapi dia memahami makna. Dia paham apa sih nilai. Kalau dia bisa juga itu lebih bagus. Silakan itu kan gitu. Begitupun soal tenun. Dia anak-anak diajarkan untuk menenun atau bukan hanya soal menenun, tetapi lebih dari itu sebenarnya adalah bagaimana dia harus memaknai dan dia paham terkait nilai-nilai yang ada di setiap motif. Bahkan mungkin kalau kita tanya orang luaran sana, kira-kira berapa tahapan sih proses untuk menenun sampai dia pakai kan gitu. Itu kan ada 40-an tahap itu yang harus dilewati gitu. Ya tergantung jenis kain yang mau ditenun, apakah jenisnya songket ataupun tenun ikatnya kan gitu. Tetapi sebenarnya lebih kita tekankan itu adalah generasi memahami nilai. Apa motif dibalik setiap sarung, kain atau hasil tenunan. Maknanya itu apa? Kembali lagi tadi, itu semua ada Lewitinya. Ada metafornya atau baitannya kan begitu. Begitupun saya kira untuk tema-tema yang lain gitu. Kakak Ter berbicara tentang sekolah adat itu non formal deh. Non formal. Kayak misalnya saya nih ini mau belajar tentang tenun begitu. Setelah saya memahami semua itu, apakah saya memahami konsep mengenai motifnya atau saya bisa menenun itu pengakuan di situ, apakah ada sertifikat? Ada sertifikat. Nanti ada sertifikat yang diberikan dan otomatis anak-anak yang setelah paham betul terkait dengan itu, nanti dia akan menjadi pendamping sebaya. Dia akan bisa menjadi fasilitator lagi. Dia akan menjadi tutor lagi, menjadi mentor lagi untuk anak-anak yang baru. Dan itu continue dilakukan secara terus menerus seperti itu. Dan makanya mentornya itu tidak boleh orang dari luar, harus orang dalam wilayah itu. Karena apa? Dia yang lebih paham konten, gitu. Materi-materi apa yang diajarkan, ya dia lebih paham, gitu. Oke, baik Kakak, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas mengenai kedudukan status dari kepercayaan ini seperti itu. Semoga yang menonton ini yang belum memahami bagaimana kepercayaan lokal di Sumba, yaitu kepercayaan Marapu, dengan menonton video ini bisa ada gambaran, bisa memahami kedudukannya. Terima kasih banyak Kakak atas terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Saya kira ini menarik jadi menjadi pembelajaran bersama tentunya gitu.